Halo teman-teman, babak 4 game kedua telah terjadi. VD Women's World Cup 2023 Medina Wardah Aulia versus Salimova Nugriul. Ada ayam berkokok teman-teman, tapi tidak apa-apa. Teman-teman, di sini kita lihat taktikal yang dilakukan oleh kedua pemain sangat brilian. Kalian harus saksikan karena banyak trik jebakan yang dilakukan oleh kedua pemain. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi dan langsung saja Medina Wardah Aulia memegang bidak hitam dan Salimova Nugriul memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Salimova Nugriul memulai dengan pion D 2 langkah dan Medina membalasnya dengan pion D 2 langkah, teman-teman. Di sini terbentuklah pembukaan gambit menteri. Pada saat putih melangkahkan pion C dan itu apabila dimakan, teman-teman, konsekuensinya adalah pion E dinaikkan, maka pion center E dan D yang dimiliki putih sangat solid. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Medina menolak gambit menteri alias gambit menteri ditolak, menaikkan pion E 1 langkah. Respon dari putih menaikkan kuda ke C3, lalu hitam menaikkan pion C 2 langkah mengajak pertukaran. Putih tidak merespon, menaikkan pion E 1 langkah dan hitam menaikkan kuda ke F6. Putih menaikkan kuda ke F3, lalu hitam menaikkan kuda ke C6. Teman-teman, perhatikan gambit menteri ditolak ini sangat penting dan ini sering terjadi pada saat kita bermain catur, apalagi bagi para pemula ataupun orang-orang yang tidak mengetahui banyak ciri pembukaan. Ini adalah pembukaan yang sering dilakukan. Kita kembali ke gamenya. Setelah gajah mengambil posisi, maka hitam melakukan rokade pendek dan respon putih menaikkan gajah, persiapan rokade pendek tentunya. Sampai di sini belum ada yang aneh. Langkah yang dilakukan oleh kedua pemain masih terbilang dengan kata langkah rumus ya. Setelah pion D dinaikkan 1 langkah mengajak pertukaran, putih merespon pion tersebut dan terjadi pemukulan. Kali ini kuda memukul pion. Putih melakukan rokade pendek. Respon hitam menaikkan pion E 1 langkah, melindungi posisi kuda. Terlihat gratis teman-teman, pion yang diberikan oleh Medina ini. Tetapi apabila itu dimakan, kita memberikan perandaian dulu. Bila itu dimakan dengan kuda, maka benteng bergeser ke jalur E dan kuda terancam bergeser, lalu gajah dipukul dengan kuda. Pertukaran kuda terjadi. Nah, sekarang kalian lihat bagaimana pertukaran menteri terjadi dan menteri hitam dipukul dengan benteng. Lalu tampaklah kuda gratis dipukul oleh benteng. Apabila benteng skak, masih ada cara menutup dengan kuda. Apabila kuda juga berpartisipasi, raja langsung bergeser melindungi kuda. Nah, itu sebabnya langkah tersebut tidak diambil oleh Salimova karena kalah 1 perwira ya teman-teman. Baik, kita kembali ke partai aslinya. Dengan posisi pion dinaikkan 1 langkah, itu tidak diambil oleh putih karena sekelas Grandmaster seperti ini tidak akan melakukan salah ya teman-teman. Langkah 5 atau 6 langkah ke depan mereka sudah sangat perhitungkan. Apalagi di pertandingan ini waktu yang dimiliki sangatlah banyak bagi kedua para pemain. Kuda telah bergeser, merupakan ancaman. Hitam langsung merasa tidak nyaman dengan keberadaan kuda tersebut. Lalu kuda mundur ke E4, langsung disambut oleh kuda. Pertukaran kuda pun terjadi. Next, hitam memundurkan gajah ke jalur B8. Bagaimana sekarang putih menaikkan gajahnya ke C4 dan hitam mengajak pertukaran gajah. Respon Salimova melihat hal itu mengabaikan, lebih menaikkan menteri ke D3 sekaligus menjaga posisi gajah. Hitam bergeser gajah, lalu putih bergeser benteng ke jalur D. Hitam menaikkan menteri ke jalur H4. Perhatikan teman-teman. Di sini ada krusial sedikit, terjadi pertukaran gajah, lalu benteng memukul gajah. Kondisi seperti ini sama imbang. Kalau menurut saya teman-teman, dengan kata lain, pertandingan ini dilakukan dengan langkah sangat safety, memikirkan 4, 5, atau 6 langkah ke depan. Teman-teman bisa perhatikan kondisi pion yang ada di D4 yang dimiliki hitam. Setelah kuda bergeser ke D2, maka
benteng hitam akan mengambil posisi di D8. Lalu putih menempatkan bentengnya ke jalur E mengajak pertukaran. Tetapi hitam menggeser menteri ke D5. Putih menyederhanakan permainan. Benteng pukul benteng. Medina mengambilnya dengan pion, teman-teman. Untuk menyolidkan pion E dan pion D. Jadi bisa saling bergandengan untuk maju ke depan. Setelah putih mengajak pertukaran dan hitam mengiyakannya, terlihatlah posisi andil raja sangat penting di endgame ini. Teman-teman bisa perhatikan langkah kedua pemain. Bila menurut saya, teman-teman, ini adalah langkah yang sangat safety dengan catatan matematika. Jika dia melakukan ini, maka saya melakukan ini. Kalau kita melihat sambil berjalannya ya, pertandingan yang berlangsung, teman-teman, saya mengomentari karena ini endgame. Langkah safety itu sangat penting, apalagi langkah raja. Itu sangat penentu bagi kemenangan salah satu tim apabila sudah endgame seperti ini. Karena perwira hanya tinggal 2 yang dimiliki masing-masing pemain, teman-teman. Jadi, jika unggul satu pion, maka kemungkinan besar salah satu yang unggul itu akan menang. Beda halnya pada saat permainan yang dilakukan oleh Mikhail Tal atau pemain-pemain legendaris banyak yang ngetop-ngetop, teman-teman. Mereka lebih mengutamakan jebakan, dan jebakan. Nah, pertandingan seperti ini bukan menyalahkan, teman-teman, cuman itulah permainan catur banyak seringnya. Jadi banyak melakukan langkah taktikal, melakukan langkah posisional, melakukan langkah jebakan 7-8 ke depan, memberikan perwira tapi dampaknya 7 langkah atau 8 langkah ke depan. Nah, kondisi seperti ini itulah yang sangat penting kita pelajari. Dengan keadaan seperti ini, kedua pemain tidak melihat lagi untuk strategi 4 atau 5 langkah ke depan karena ini hanya memikirkan 1 langkah ke depan, teman-teman. Jadi penting bagi teman-teman dengan posisi endgame harus kita berprinsip setiap langkah yang kulakukan harus safety. Nah, hitam memiliki 2 pion dan putih memiliki 2 pion. Sementara sama-sama memiliki benteng 1 dan hitam gajah di petak hitam dan putih memiliki kuda. Ini sebabnya jika teman-teman memposisikan dengan pertandingan seperti ini, alangkah baiknya penempatan raja yang sangat tepat. Itu penentunya. Apabila melakukan langkah blunder di endgame seperti ini, sudah selesai, teman-teman. Tapi kalau kasat mata melihat unggul perwira sama, pion juga sama, 99% ini akan remis. Apalagi kedua pemain tidak bermain dengan kondisi waktu yang cepat ya. Beda karena apabila dengan kita bermain dengan mengejar waktu. Ini waktu banyak, teman-teman. Jadi langkah safety itu sangat penting untuk dilakukan. Atau kata blunder itu jauh dari posisi seperti ini. Kedua pemain telah memikirkannya. Posisi skak sekarang raja naik ke H3. 1 langkah lagi hitam promosi, tetapi di sini spekulasi menukarnya dan benteng memukul menteri, tidak banyak pilihan. Lalu hitam memukul pion kembali, pertukaran pun terjadi. Luar biasa yang dilakukan kedua pemain, saling menjaga ya, saling menjaga karena ini penentu untuk bisa masuk ke 8 besar. Nah, informasinya setelah posisi seperti ini, kedua pemain bersepakat untuk remis. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Ambil pelajaran pentingnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.